Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Farudin Victory, Belitung Televisi Berita. Nah, sebagaimana kita ketahui, berapa hari ini setidaknya viral terdengar sebuah isu yang berkembang bahwa Bapak Hendra Caya mengundurkan diri sebagai sekda. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut kebenaran itu, nah saat ini beliau terhadir di samping saya. Nah, pada hari ini kami akan ngobrol-ngobrol santai berkaitan dengan apakah benar beliau mengundurkan diri sebagai sekda pemerintah daerah Kabupaten Belitung, dan juga kita ingin mengetahui tentunya alasan apa yang membuat beliau mengundurkan diri sebagai sekretaris daerah pemerintah daerah Kabupaten Belitung. Untuk itu saya sapa dulu beliau. Selamat pagi Pak Hendra Caya. Selamat pagi. Pak, sejauh ini kan Bapak juga mengetahui cukup viral beberapa hari ini bahwa isu yang terdengar bahwa Bapak benar mengundurkan diri sebagai sekretaris daerah pemerintah daerah Kabupaten Belitung. Baik, terima kasih. Ya, saya bahwa saya sudah dipanggil DPP PDIP, ya kan, bahwa saya sudah ada sinyal akan diusung oleh PDIP. Oleh karena itu saya sebagai ASN tentunya menyadari itu ya. Oleh karena itu saya kembali ke Belitung kan hari Kamis. Nah, Kamis saya panggil Kepala BKPSDM, saya sampaikan supaya tidak terjadi salah paham di masyarakat, maka saya minta besoknya hari Jumat itu supaya disiapkan surat pengunduran diri saya sesuai dengan aturan tentang ASN, Undang-Undang ASN, dan tentunya BKPSDM saya minta untuk koordinasi konsultasi ke BKN. Nah, oleh karena itu saya sudah menyatakan dan hari Kamis sore saya sudah dengan beberapa wartawan menyampaikan saya punya niat untuk mengundurkan diri besok. Nah, terus malamnya saya mendapat informasi dari ajudan saya bahwa besoknya saya tidak boleh ke kantor dan tidak mengikuti kegiatan-kegiatan. Saya kaget karena saya bilang akhirnya saya karena lewat ajudan saya WA pagi-pagi habis subuh dengan Pak PJ Bupati. Saya sudah sampaikan bahwa mohon izin bahwa saya sudah menerima informasi dari ajudan Bapak pada ajudan saya dan saya siap laksanakan. Tapi saya mohon izin Pak, karena saya besok janji Pak Jami mau tanda tangan surat pengunduran diri. Kedua, saya mau beberes ruangan saya dan saya juga mau ketemu dengan staf saya di Sekda. Oleh karena itu saya minta izin Pak, kalau Bapak perkenankan, saya bilang tidak akan lama. Oke, diperkenankanlah saya. Akhirnya oke, saya ke kantor pagi itu dan saya ada apel, saya ikut. Dipersilakan asisten 3 untuk menyampaikan bahwa saya wajar dong pamit dengan staf saya 34 tahun 6 bulan loh, sampai 35 tahun jadi ASN. Nah, itu ceritanya. Setelah itu saya Pak Jami datang, saya tanda tangan, saya tanya Pak Jami, ya udah Pak Jami, mana atur yang betul, lebih cepat, lebih bagus. Saya bilang jangan nanti terjadi masyarakat polemik. Saya sudah diumumkan PDIP ya enggak ya, saya ini tapi aturannya saya ikutilah, yang penting sesuai undang-undang ASN. Nah ya, terus yang ketiga saya selesai mungkin jam 9.20 saya sudah kembali ke rumah, dan konsekuensinya karena saya sudah ini dan pagi memang saya sampai Pak PJ saya siapkan berke rumah-rumah saya bereskan. Alhamdulillah maghrib semalam saya sudah meninggalkan rumah dinas dan tidak di rumah dinas lagi. Jadi saya posisinya ya karena saya sudah dianggap oleh oleh pemerintah untuk pembukaan semalam diwakili oleh staf ahli, jam 2 pemotongan itu diwakili oleh asisten 3, tapi saya tetap diundang oleh panitia sebagai tokoh masyarakat. Saya hadir dong, ya enggak? Nah, nggak mungkin tidak hadir kalau saya diundang. Nah itu ya, jadi saya menganggap saya memang kalau dikatakan bukan begitu, tidak ada, ya nyatanya saya kan di tempat. Kenapa waktu jam 2 panitia sudah menginginkan saya motong kita malamnya dibuka oleh PJ. Nah itu saya kan tidak ikut, udah kelihatan gitu loh. Kalau saya berdebat, tidak perlu berdebat. Saya ikuti aja semuanya karena saya inginkan, saya ini orang mengerti pemerintahan. Saya nggak mau ribut, itu aja. Saya orang mengerti pemerintahan, saya diamkan. Oke, saya ikuti aja. Nah, Jadi Pak, terkait adanya semacam diperintah yang diduga perintah dari PJ, Bapak harus meninggalkan tempat dan maksud kami rumah dinas ya, tidak boleh melaksanakan fungsional tugas. Nah, kalau Bapak menanggapi seperti ini seperti apa? Ya, kalau saya ngerti saya Pak.
Tapi saya itu yang agak tersinggung kenapa lewat ajudan dengan ajudan. Beliau kan bisa telepon saya, ya kan? Telepon saya, Pak Sekda kondisinya begini-begini, Pak Sekda tidak boleh gitu. Saya kan akan terima. Makanya ketika jam 10 malam saya terima dari ajudan, saya diam aja. Tapi setelah subuh saya beliau telepon saya. Benar itu. Nah, ya, nyatanya kalau bilang oh nggak ada begitu, nggak ada ini dalam proses gini-gini. Kenapa ketika jam 2 seluruh kegiatan tidak saya lagi sudah nyuruh yang lain? Itu kan nggak bisa dibohongi toh. Nah itu bagi saya sudah, saya ikut aja, ya enggak ya? Karena saya tidak inginkan, saya ingin gentle saya. Ya enggak, kalau saya konsekuensinya harus itu, nah tapi saya, ya enggak, sampai saat ini kan belum ada saya ini diputus sebagai sekda. Ya kan gitu loh, dalam proses gitu loh. Setelah arbitrasi. Iya. Nah kalau beliau katakan tadi misalnya, beliau kan bisa telepon saya, maksudnya tidak benar itu. Ajudan saya nggak benar informasinya, kan gitu loh. Maksudnya masuk aja kerja seperti biasa. Kalau memang, tapi sampai saya nggak ada kan saya. Nah, jadi saya menganggap ya sudah, mengalah saja. Walaupun saya ngerti lah pemerintahan. Ya, itu Pak ya. Iya. Oke Pak, kita beralih ke materi, yaitu sejauh ini apakah benar nih Pak dari partai DPP PDI Perjuangan ini mengusung Bapak deh sebagai untuk pencalonan di tahun 2024 ini? Ya, alhamdulillah itu ya semua mungkin kehendak yang Maha Kuasa ya. Saya terus terang saja prosesnya sangat cepat, 1 minggu. Dan saya juga bergetar-getar dan saya tidak yakin gitu ya. Karena saya dari dulu orang tanya, saya bilang tidak. Ya, tapi ada 1 minggu ini saya ini ya. Kalau saya melihat, makanya istilah saya kemarin itu kan awai efek. Kenapa saya katakan kemana awai efek? Karena pada 10 minggu terakhir ini kan awai mengundurkan diri. Nah sementara awai itu sudah sekian tahun dia membuat menginginkan 5 tahun ke depan itu, nah itu kan sudah disepakati dan disiapkan di DPP PDIP kan. Nah ketika awai mengundurkan diri, saya lihat ya alhamdulillah mungkin dianggap saya bisa melanjutkan misi-misi partai dengan yang sudah disusun dengan awal itu, kan gitu loh. Jadi merupakan sebuah bagian ridho Allah Pak ya? Iya, Ridho Allah, kayak jalan Allah gitu ya menurut saya ya. Iya. Oke Pak, nah sejauh ini mungkin pemirsa butuh informasi ini siapa yang bakal menjadi calon wakil Bapak ini? Ya sesuai dengan ini partai menggodokkan partai ya melalui mungkin sudah berbagai pertimbangan, maka saya sampaikan waktu silakan partai. Dan partai punya kepentingan ke depannya dan sebagai membesarkan partai kan gitu loh. Ya saya juga lagi usul, nggak mungkin begitu misalnya saya nanti misalnya insya Allah saya terpilih juga saya tidak membesarkan partai. Nah oleh karena itu orang partai yang dianggap bisa membesarkan partai itu adalah pilihan terakhir pada Pak Silpana. Ya saya terima dan saya harus ya. Jadi Pak Silpana yang merupakan kader dari PDI sendiri Pak ya? Siap. Ya. Oke, nah sejauh ini Pak, apa sih yang menjadi tolak ukur ataupun niat Bapak untuk mencalonkan diri sebagai balon bupati tahun 2024 seperti apa? Ya yang pasti kan saya sampaikan dari dulu nanya saya bilang yang penting kita Belitung tidak boleh mundur. Tapi saya tidak mungkin maju saya bilang karena saya dengan partai tidak komunikasi tentang ini dan sudah operasionalnya gimana kan gitu loh. Yeah. Nah tapi begitu saya diminta untuk ini, saya bilang yang penting kalau saya dianggap mampu, masyarakat Belitung ikhlas dengan saya, masyarakat punya harapan dengan saya, semua oke. Saya ini amanah ya nak ya. Saya yang pernah 34 tahun sampai 35 tahun dan memang di dalam pemerintahan insya Allah saya ada banyak tahunya Pak ya. Ya saya siap aja untuk mengemban ini walaupun saya sudah pertimbangkan yang lainnya kan gitu ya. Seperti itu Pak ya. Nah untuk closing terakhir Pak ya, closing ini harapan Bapak sendiri terhadap masyarakat Belitung. Ya Bapak. Ya yang saya berharap dan saya yakin masyarakat Belitung akan sudah dewasa bisa memilah mana istilahnya yang bisa melanjutkan pembangunan, menangkulkan kesejahteraan masyarakat Belitung ke depan, yang bisa diajak komunikasi, yang mengerti pemerintahan, mengerti seluruh sektor, yang masyarakat yang akan menentukan pada akhirnya. Dan itu saya yakin masyarakat lebih dewasa kok menentukan untuk jadi iya. Jadi kalau saya takut kalah menang bagi saya dengan Pak Silpana, ya menang kalah itu hanya Allah. Tapi kita yakin bahwa masyarakat bisa memilih mana sih yang mengerti tentang Belitung itu aja. Ya. Iya. Oke, baik pemirsa, demikian ini obrolan singkat dan santai kami di area kebun beliau nih pada pagi hari ini. Saya Farudin Victory, kameramen Marcel Prayoga melaporkan.